Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Hendra Kusuma SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya Galicia Damayanti, absen 9 dari kelas 1 C Akuntansi dengan NIM 25320505016. Di sini saya akan bahas bisnis plan coffee bag saya yang berjudul Pedal Seduh. Di sini ada profil singkat saya, profil usaha saya, yaitu Pedal Seduh merupakan usaha kopi keliling yang mengusung konsep coffee bag, yaitu penyajian minuman kopi dan non-kopi menggunakan sepeda yang dimodifikasi. Pedal Seduh hadir untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kopi yang praktis, terjangkau, dan mudah dijangkau di berbagai lokasi strategis seperti kampus, perkantoran, car free day, dan area publik lainnya. Di sini, mengapa saya memilih alasan untuk membuka usaha ini? Yang pertama itu modal kecil. Modal relatif kecil dibandingkan membuka coffee shop yang tetap, karena kita tidak membutuhkan tempat yang ingin dipakai. Lalu yang kedua adalah operasi simpel, karena kita tidak memerlukan pegawai lain, terus jadwal juga fleksibel dan cocok untuk usaha kecil yang ingin bertahan. Lalu yang ketiga adalah keuntungan cepat, karena modal bisa balik sekitar 2-3 bulan. Lalu yang keempat adalah target pasar yang luas. Next, di sini ada manajemen pemasaran, yaitu kita memakai dua. Yang pertama itu offline. Kita menjual di keramaian seperti car free day, area kampus, dan area publik yang ramai. Lalu yang kedua, menarik karena kita harus memodifikasi bagaimana cara kita menampilkan coffee bag yang beda daripada coffee bag yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah promo pembukaan. Untuk kita buka pertama kali, kita menggunakan misal promo beli 2 gratis 1. Lalu ada kartu loyalitas, yaitu setiap pembelian yang minimal 10 pembelian atau kita sering beli sekitar 10 kali, nanti ada gratis 1 kopi atau non kopi. Lalu yang kelima itu menjalin relasi seperti UMKM, lalu relasi pada suatu klub tertentu. Lalu yaitu yang kedua, pemasaran online. Yang pertama itu media sosial. Kita membuat konten yang menarik, yang seperti kita membuat kopi di atas coffee bag, lalu diupload di IG, di TikTok, seperti itu. Lalu yang kedua itu kita memberikan cashback. Jadi kita membuat cashback itu untuk yang share story. Jadi bagi teman-teman atau pembeli yang melakukan share story untuk mempromosikan secara cuma-cuma, nanti akan mendapatkan cashback sebesar 2.000 atau yang lainnya. Lalu analisis SWOT yang saya temukan yaitu kekuatannya itu mudah viral karena bentuknya unik, lalu biaya rendah karena kita tidak memerlukan sewa tempat, lalu kita bisa pindah menyesuaikan keramaian, lalu murah. Nah, karena murah ini sekarang masyarakat pasti membeli itu selalu menimang-nimang. Lalu untuk kelemahannya itu cuaca, karena cuaca hujan yang tidak menentu membuat kita sedikit kesusahan untuk berjualan. Lalu yang kedua itu hanya untuk on the go. Jadi kita tidak memiliki tempat duduk, jadi cocok untuk on the go saja. Lalu yang ketiga adalah tenaga ekstra untuk mengayuh sepeda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Untuk peluangnya yaitu pertama itu tren meningkat, terus yang kedua adalah viral karena coffee bag sekarang itu kan banyak ya, jadi banyak tren-tren. Lalu yang ketiga adalah murah dan cepat, karena coffee bag ini kan cuma membuat racikan-racikan sederhana. Lalu yang keempat itu kesempatan ada di event-event tertentu seperti Coffee Day, terus event kampus, seperti itu. Lalu untuk ancamannya itu persaingan coffee bag dengan lain. Sekarang kan tidak sedikit coffee bag ya, jadi itu membuat ancaman. Lalu kenaikan harga bahan seperti bahan baku kopi, susu, cup, dan lain-lainnya. Lalu penertiban jalan ketika kita sedang berhenti di suatu tempat seperti jalan raya, itu biasanya kan ada penertiban jalan oleh Satpol PP. Lalu di sini ada modal. Yang pertama untuk modal pertama itu kita membeli peralatan untuk sekali beli.
yaitu ada sepeda, coffee grinder elektrik, mesin coffee mocha pot, termos air, cup holder dan tempat bahan, icebox, teko, sendok, gelas dan perlengkapan lainnya, lalu ada banner. Jadi itu ada sekitar 7.600.000 untuk pemakaian sekali beli untuk pemakaian seterusnya. Lalu untuk biaya pengeluaran untuk bahan-bahannya sekitar 1 bulan itu sekitar 1.780.000. Jadi untuk modal awalnya itu 7.600.000 ditambah 1.780.000 itu sekitar 9.800.000. Jadi untuk modal awalnya itu untuk biaya pengeluaran setiap bulannya untuk membeli bahan baku itu 1.780.000. Di sini ada 5 menu yang saya pakai, yaitu kopi susu aren, kopi hitam, es kopi susu, latte dan matcha. Karena tidak semua orang menyukai kopi, jadi saya juga membuat yang non coffee. Untuk harga rata-rata semuanya itu semua harga itu 11.600 untuk semua rata-rata. Lalu kita menghitung HPP. Untuk HPP saya memberi contoh untuk kopi susu aren, yaitu untuk 1 cupnya itu kisaran kita memerlukan biaya 6.900. Jadi untuk keuntungannya itu 12.000 karena kita menjualnya dengan 12.000, lalu dikurangi dengan 6.900 itu yang dikeluarkan bahan-bahan untuk 1 cup. Jadi kita meraup keuntungan sekitar 5.100. Jadi untuk rata-rata keuntungan profit per cup semua menu itu di sekitar keuntungan 4.500 hingga 5.500. Jadi kita mengambil aman saja untuk harga keuntungan 5.000. Lalu di sini ada estimasi. Yang pertama itu ada estimasi penjualan harian. Yang pertama kita menghitung omset harian. Kita mengancang-ancang di 30 cup per harinya. Jadi untuk omset hariannya 30.000 dikali 11.600. 11.600 itu dari rata-rata profit keuntungan semua menu. Itu 11.600 menghasilkan 348.000. Lalu untuk laba bersih hariannya kita pakai 30 cup tadi, terus dikali 5.000. 5.000 itu hasil dari rata-rata keuntungan yang profit per cupnya semua menu itu 150.000. Lalu untuk laba bersih bulanan kita memakai 26 hari kerja, yaitu 150.000 untuk laba bersih hariannya dikali dengan 26 hari kerja, yaitu 3.900.000 untuk 1 bulannya. Lalu kapan kita bisa balik modal? Di sini modal awal tadi kan 9.800.000, lalu laba bersih bulanannya kita 3.900.000. Jadi BEP-nya modal awal dibagi dengan laba bersih. Jadi 9.800.000 dibagi dengan 3.900.000 itu sekitar 2,52. Jadi estimasi balik modal itu sekitar 2-3 bulan, tergantung konsistensi keramaian pelanggan, seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik yaitu usaha kopi keliling pedal seduh merupakan peluang bisnis yang menjanjikan dengan konsep seperti sepeda kopi yang unik, modal yang relatif terjangkau, serta strategi pemasaran yang tepat. Berdasarkan analisis SWOT, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing pasar minuman kopi, seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.